Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur ketika kita mengingat betapa baiknya Tuhan yang tidak pernah berhenti mengulurkan tangannya memberi pertolongan kepada kita di setiap musim kehidupan kita. Saudara yang terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah meminta pertolongannya di dalam doa. Bapa di dalam surga, sekiranya Engkau berkenan, tolonglah kami mengerti kebenaran-Mu dan ajarlah kami untuk mengerjakan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur pasal 55 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Berilah telinga ya Allah kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas. Saudara yang terkasih, bagian yang kita baca baru saja ialah sebuah doa permintaan kepada Tuhan supaya Tuhan berkenan menolong setiap orang di dalam setiap kesusahan. Kali ini Daud menyanyi, berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan daripada Dia di tengah-tengah kepungan musuh yang ia alami. Ia sadar bahwa selama ini Tuhan begitu baik menolong dia, melepaskan dia dari berbagai ancaman hidup. Tetapi ia tidak henti-hentinya tetap meminta pertolongan daripada Tuhan. Saudara yang terkasih, ketika kita membaca firman Tuhan ini dari ayat yang kedua, berilah telinga ya Allah. Saudara yang terkasih, ketika kita mencermati kata berilah adalah sebuah ungkapan permohonan yang begitu dalam, layaknya seorang pengemis yang datang kepada orang lain. Daud kali ini meletakkan dirinya jauh di bawah Tuhan, sehingga ia memohon kepada Tuhan dan berkata, ya Tuhan, tolong berilah telinga. Artinya apa? Tuhan, tolonglah dengarkan seruanku. Oleh karena itu ia berkata, berilah telinga ya Allah kepada doaku. Saudara yang terkasih, ketika kita berbicara mengenai doa, terkadang kita sibuk untuk mengatakan permintaan kita yang begitu beragam. Tetapi ketika kita memperhatikan Daud berkata, berilah telinga. Artinya apa saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Kita harus meminta pertama sekali, Tuhan tolong dengarkanlah. Saudara yang terkasih, kita sering meminta, tetapi kita jarang untuk meminta kepada Tuhan untuk Ia mendengarkan kita. Saudara yang terkasih, ketika kita berkata Tuhan dengarkan aku, berarti adanya sebuah kesadaran dalam diri kita akan diri kita tidak mampu tanpa Tuhan, sehingga kita harus meminta pertolongan daripada Dia. Oleh karena itu, ketika Daud berkata berilah telinga, maka kita pun sekarang diminta untuk berbicara kepada Tuhan dengan layaknya seorang pengemis yang berkata berilah telinga. Saudara yang terkasih, terkadang jawaban Tuhan begitu sulit untuk ditebak, bahkan rasanya jawaban doa itu tidak kunjung datang. Oleh karena itu Daud berkata, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Saudara yang terkasih, mungkin begitu banyak hari ini permohonan kita, mungkin begitu banyak keinginan cita-cita kita yang belum kunjung kita temui. Akan tetapi Tuhan adalah Tuhan yang tetap ada, sekalipun jawabannya belum tersedia. Oleh karena itu, yang paling utama ialah bukan apa yang menjadi jawabannya, tetapi kita menyadari dan tetap percaya bahwa Allah itu ada, sekalipun doa kita tidak terkabulkan. Saudara yang terkasih, ketika kita mengamati lagi di ayat yang ketiga, perhatikanlah aku dan jawablah aku. Saudara yang terkasih, ketika kita membahas mengenai berilah, janganlah, perhatikanlah adalah bentuk kata yang digunakan untuk memohon kepada seorang yang lebih tinggi. Jawablah. Oleh karena itu ia menangis. Ia sadar dirinya mengembara. Ia sadar dirinya ini tidak mampu
dan hanya seorang pengembara yang tidak memiliki apa-apa, sehingga ia butuh untuk datang kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, ada kata yang sangat menarik di sini, menangis karena cemas. Saudara yang terkasih, betapa sering kita menangis karena cemas. Akan tetapi sering kecemasan kita tidak membawa kita kepada Tuhan, tetapi kecemasan kita membawa kita kepada sikap yang semakin khawatir, bahkan meragukan kuasa Tuhan. Akan tetapi menangis yang dikatakan oleh Daud adalah ia datang kepada Tuhan sekalipun ia cemas, tapi ia penuh dengan harapan. Saudara yang terkasih, hampirilah Tuhan dengan tangisan, sekalipun dalam masalahmu engkau sering menangis. Saudara yang terkasih, Daud berkata, "Aku menangis karena cemas," tetapi tangisan itu dia bawa kepada Tuhan. Sadarkah kita, begitu banyak masalah yang dialami manusia saat ini, tetapi mereka membawanya kepada jalan yang salah. Banyak yang mencari sosial media sebagai pelampiasan dari hatinya. Banyak yang mencari orang yang tidak tepat untuk melampiaskan hatinya. Banyak orang yang mencari kesenangan dunia untuk melampiaskan kecemasannya. Tetapi saat kita cemas, saat kita menangis, justru saat itu pun kita harus datang menangis kepada Tuhan. Sebab tangisan yang jujur dari hati akan dikenankan oleh Tuhan. Tangisan yang jujur dari hati dan dengan iman yang murni pasti akan didengarkan oleh Tuhan. Hampirilah Ia dengan tangisan yang sungguh-sungguh, mengemis layaknya seorang pengemis, datang seperti seorang pengembara, dan datang menghampiri dalam sukacita. Terpujilah Ia yang menerima setiap tangisan kita. Amin. Bapa di dalam surga, berilah kami hati yang rela datang dengan sungguh-sungguh kepadamu. Dalam nama Yesus. Amin.